Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hapsari Dewi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang koordinat kutub ataupun koordinat polar dan juga identitas trigonometri. Baiklah, yang pertama, koordinat kutub ataupun koordinat polar. Yang dimaksud dengan koordinat kutub ataupun koordinat polar adalah suatu sistem koordinat dua dimensi di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dari suatu titik yang telah ditetapkan dan suatu sudut dari suatu arah yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu hubungan koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Adapun hubungan koordinat kutub dengan koordinat kartesius adalah sama-sama bisa dikonversikan ataupun bisa dirubah, baik dia dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius ataupun sebaliknya, yaitu dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Oke, yang pertama kita akan kenalan dulu dengan yang namanya koordinat kartesius dan koordinat kutub. Ini merupakan koordinat kartesius dan ini nanti koordinat kutub. Kalau kita lihat di sini ada diagram kartesius, ada titik P. Kalau kita menuliskan koordinat titik P ke dalam koordinat kartesius, kita hanya butuh yang namanya panjang dari X dan panjang dari Y. X, Y. Jadi penulisan koordinat kartesius pada titik P ini adalah P, X, Y. Sedangkan pada koordinat kutub yang kita lihat di sini gambarnya, panjang dari titik P ini dengan pusat 0,0 ini kita namakan dengan R, dan ini sudut yang dibentuk kita namakan dengan sudut alfa. Jadi untuk mencari nilai jadi titik koordinat kutub ini yaitu R, alfa. Sekarang kita akan masuk pada bagaimana mengkonversi ataupun merubah koordinat kartesius ke dalam koordinat kutub. Oke, sebagaimana kita ketahui, P, X, Y akan diubah ke P, R, alfa. Ketika kita ingin mengubah koordinat kartesius ke koordinat kutub, yang kita butuhkan di sini adalah nilai dari R dan sudut alfa. Untuk mencari nilai R, kita bisa gunakan dalil Pitagoras, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk nilai X dan Y sudah kita ketahui dari soal. Dan untuk mencari nilai sudut, kita bisa menggunakan rumus tan alfa. Tan alfa diperoleh dari nilai Y per X. Y dan X-nya, sebagaimana Y dan X-nya sudah diketahui dari soal. Berarti sudut alfanya itu adalah ars tan Y per X.
atau inverse dari tangennya. Lalu sekarang yang akan kita cari ataupun kita ubah yaitu koordinat kutub ke kartesius atau mengkonversi koordinat kutub ke kartesius. Koordinat kutub tadi R, alfa ingin kita ubah menjadi koordinat kartesius X, Y. Yang kita butuhkan di sini untuk mencarinya yaitu nilai dari X dan Y. Untuk mencari X sama dengan R dikali cos alfa. Sebagaimana R sudah diketahui dari soal dan sudut alfa juga sudah diketahui dari soal. Sama seperti Y sama dengan R dikali sin alfa. R juga sudah diketahui dari soal dan sudut alfa juga sudah diketahui dari soal. Jadi untuk mencari X dan Y kita hanya membutuhkan rumus yang ini saja. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal. Gimana soalnya? Nyatakanlah titik A 4,4 dalam koordinat kutub. Sebagaimana kita ketahui titik A 4,4 itu X dan Y. Jadi untuk mengubahnya ke dalam koordinat kutub, kita cari di sini nanti nilai R, alfa. Tadi untuk mencari R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah 16. Akar dari 32. Kita sederhanakan menjadi 4 akar 2 atau 16. Akar dari 16 kali 2 jadi 4 akar 2. R-nya sama dengan 4 akar 2. Dan untuk mencari A, sudut alfa tadi, ya alfa sama dengan Y per X sama dengan 4 bagi 4 sama dengan 1. Jadi sudut alfa itu ars. Jadi sudut alfa sama dengan ars dan alfa. Jadi untuk mengetahuinya kita cari nilai dari sudut berapakah dari nilai dari tan dari sudut berapakah yang nilainya 1. Itu sama dengan 45 derajat. Maka koordinat kutub dari koordinat 4,4 adalah 4 akar 2,45 derajat. Contoh soal yang kedua yaitu rubahlah ke dalam koordinat kartesius B 6,120 derajat. Sebagaimana kita ketahui ini dalam koordinat kutub yaitu ini merupakan R dan ini sudut alfa. Inilah yang akan kita rubah. Jadi untuk mencari nilai X tadi yaitu R
cos alfa. Jadi R-nya sama dengan 6 cos 120 derajat sama dengan 6 cos dari 120 derajat itu sebagaimana kita ketahui yaitu minus setengah, minus 1/2 sama dengan hasilnya minus 3. X sama dengan minus 3. Sedangkan untuk mencari nilai Y yaitu kita buat R sin alfa. R6 sin 120 derajat. 6 sin 120 derajat yaitu setengah akar 3 dikali 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 berarti 3 akar 3. Maka koordinat kartesius dari koordinat kutub 6,120 derajat itu sama dengan B minus 3,3 akar 3. Nah, ini dia hasilnya. Baiklah, pembahasan yang kedua kita akan masuk kepada identitas trigonometri. Sebagaimana kita ketahui pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang rumus dasar trigonometri. Selain rumus dasar trigonometri juga memiliki rumus identitas. Yang pertama yaitu rumus kosinus jumlah selisih dua sudut, di mana cos A tambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Rumus sinus jumlah selisih dua sudut, sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Sin A dikurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Rumus tangen jumlah selisih dua sudut, tan A ditambah B sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Sedangkan rumus untuk tan A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Rumus sudut rangkap. Sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Cos 2A sama dengan 2 cos 2A dikurang 1 atau bisa juga dengan 1 dikurang 2 sin 2A. Tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadran A. Sedangkan untuk rumus jumlah selisih sinus kosinus, sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B dikali cos setengah A dikurang B. Sinus A dikurang sinus B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Untuk cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali cos setengah A dikurang B. Untuk cos A dikurang cos B, 2 sin setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Jadi itulah dia tadi untuk rumus identitas di trigonometri. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada contoh soal. Di sini soalnya, berapakah nilai dari sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat? Sebagaimana kita ketahui rumus dari sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A ditambah B, 2 sin setengah A ditambah B dikali cos setengah A dikurang B. Jadi di sini nilainya 2 sin setengah
105 ditambah 15 cos 1/2 105 dikurang 15 sama dengan 2 sin setengah 120 derajat cos setengah 90 derajat sama dengan sin 60 derajat sin 60 derajat dikali cos 45 derajat. Sama dengan 1/2 akar 3. Sin 60 derajat nilainya 1/2 akar 3 dikali 1 cos 45 derajat itu 1/2 akar 2 sama dengan 1/4 akar 6. Hasilnya sama dengan 1/4 akar 6. Baiklah, cukup sekian video yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan kata ataupun penulisan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Karena kita manusia sifatnya adalah tidak sempurna dan masih banyak kekurangan. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.